الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini marilah sama-sama kita panjatkan hajat kepada Allah dengan sama-sama kita melafazkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dan nikmat yang terbesar bagi kita adalah kenikmatan iman dan Islam. Salawat dan salam tidak terlupa marilah sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabat dan para pengikutnya. Salawat dan salam juga mudah-mudahan tercurahkan kepada kita selaku umatnya yang taat, umatnya yang patuh, umatnya yang cinta terhadap ajaran dan agamanya. Kita berharap mendapatkan syafaat minad dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Sering kita ditanya mengapa Al-Quran diturunkan tidak secara langsung keseluruhan, tetapi Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW secara mutawatir atau berangsur-angsur, tidak secara global sekaligus. Apa fungsinya? Fungsinya agar Rasulullah Muhammad menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ketika Rasul ditanya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, wahai Muhammad, bagaimanakah tentang khamr dan perjudian? Rasul diam, lalu diturunkan ayat. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Katakan ya Muhammad bahwa khamar, minuman keras dan perjudian itu adalah dosa besar. Wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dikatakan ini ayat dimansuh, ada manfaat untuk manusia, tetapi kemadorotannya, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ditanya lagi Rasulullah Muhammad, yas'alunaka 'anil ahillah. Ya Muhammad, apa itu tentang fungsi bulan, anak bulan, hilal? Dijawab, qul hiya mawaqitu linnas. Anak bulan itu adalah penunjuk waktu untuk manusia. Lalu Rasul ditanya lagi, yas'alunaka 'anil mahid. Ya Rasulullah Muhammad, aku punya istri, istriku keluar darah dari kemaluannya. Rasul diam dan malaikat Jibril turun membawa ayat, qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Rasul ditanya, ya Muhammad, Rasulullah, istriku dari kemaluannya mengeluarkan darah. Dikatakan itu disebut dengan darah haid. Maka apabila istrimu mengeluarkan darah, wala taqrabuhunna, janganlah kau dekati istrimu. Yang dimaksud mendekati istri adalah menyetubuhinya, hatta yathurna, sehingga dia suci.
Begitupun Al-Quran terus turun berangsur-angsur. Ditanya Rasulullah Muhammad tentang ada 7 orang yang tertidur, dijawab oleh Rasul secara berangsur-angsur sesuai firman Allah dan wahyu yang disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lalu Rasul pernah ditanya, "Ya Muhammad, seberapa dekatkah Allah dengan kita?" Maka Rasul menjawab di dalam Al-Quran, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Ketika Rasul ditanya wa idza sa'alaka, dan ketika mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, anni tentang aku, kata Allah, jawablah fa inni qarib, maka aku ikut teramat dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'ani, aku akan menjawab semua permohonan dan permintaan hambaku. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan pengabulannya? Hanya Allah yang tahu kapan waktu yang tepat untuk mengabulkan doa-doa kita. Boleh jadi kita sudah lupa, berpuluh-puluh tahun kita berdoa, tahun ini baru dikabulkan. Bahkan sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika berdoa di hadapan rumah Allah Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa selesai membangun Ka'bah, wa idh yarfa' Ibrahimul qa'ida minal baiti wa Ismail. Ketika Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah dengan putranya Ismail, maka Nabi Ibrahim berdoa. Apa doanya? Diabadikan di dalam Al-Quran, Rabbana wab'as fihim rasulan minhum yaslu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, ya Tuhanku, nanti lahirkan di tempat ini, lahirkan di samping rumahmu Ka'bah yang dimuliakan ini, rasulan, satu orang rasul saja untuk menyampaikan ayat-ayatmu. Doa Nabi Ibrahim dalam sejarah dikatakan 3000 tahun baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Ibrahim memiliki istri kedua bernama Hajar, Hajar punya anak bernama Adnan, sampai ke Mu'addi, sampai ke Quraisy, sampai ke Hashim, sampai ke Abdul Muttalib, sampai ke Abdullah, Abdullah sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Zakaria pun berdoa bermohon kepada Allah. Imran, sekelas Imran, doanya sambil menadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa-doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Waktu pengabulannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di hari yang mulia ini, hari Jumat, kita berdoa bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa-doa terbaik kita. Terutama kita berdoa agar anak-anak kita, keluarga kita, keturunan kita dijadikan sebagai dzurriatan thayyibah, keluarga yang baik, keturunan yang soleh dan solihah, sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengapa Nabi Ibrahim doanya hanya minta punya anak keturunan yang soleh, keluarga yang soleh? Tidak minta harta pangkat jabatan yang tinggi, tidak minta harta yang berlimpah, karena harta pasti akan ditinggalkan oleh kita. Istri yang cantik pun akan ditinggalkan oleh kita. Maka Allah katakan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Siapa orang yang ingin bertemu dengan Tuhannya, berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal dengan amalan-amalan saleh dan jangan sekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa Nabi Ibrahim menginginkan memiliki anak keturunan yang soleh? Maka Nabi Ibrahim anaknya semuanya, hampir semua jadi nabi. Dari istri yang pertama Siti Sarah, Nabi Ibrahim punya anak jadi nabi namanya Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak punya anak jadi nabi namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12. Salah satunya ada yang bernama Levi dan ada yang bernama Yahuda. Dan anak Nabi Yakub ada salah satunya yang menjadi nabi. Dari Yahuda ini nanti muncul agama namanya agama Yahudi. Dan Yahuda ini adalah otak daripada pembunuhan Nabi Yusuf alaihissalam ketika Nabi Yusuf dicemburui oleh kakak-kakaknya. Maka ketika Rasulullah Muhammad SAW bersedih karena yang menjadi musuh di dalam kehidupannya, Rasul
yang jadi musuh pamannya sendiri Abu Lahab, Abu Jahal. Bahkan di dalam kehidupan kita pun demikian. Yang menjadi musuh di dalam perjuangan kita bukan orang-orang yang jauh, tetapi orang-orang yang ada di dalam keluarga kita, orang-orang yang ada di dalam rumah tangga kita. Nabi Musa yang menjadi musuh ayah angkatnya sendiri Fir'aun. Nabi Nuh yang menjadi musuh istrinya sendiri. Nabi Lut yang menjadi musuh istrinya sendiri. Dharaballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihin. Dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran perumpamaan contoh seorang istri keluarga yang menjadi musuh. Itu laksana istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina shalihin. Padahal kedua istri Nabi ini berada dalam pengawasan hamba-hamba Allah yang soleh. Kalau istri Nabi saja bisa jadi musuh, maka Allah berikan peringatan kepada kita, awas, istri-istri kita jangan sampai menjadi musuh. Bahkan yang terberat kalau anak-anak kita menjadi musuh, bukan hanya musuh di dunia, tapi yang terberat kalau anak-anak kita, keturunan kita menjadi musuh di akhirat kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi Muhammad berkeluh kesah, mengapa yang menjadi musuhku pamanku sendiri? Allah turunkan surat Yusuf. Allah turunkan surat Yusuf. Apa fungsinya? Ya Muhammad, kau baru pamanmu yang menjadi musuh. Yusuf sejak kecil dimusuhi oleh kakak-kakaknya karena cemburu. Ayahnya, kasih sayangnya terlimpahkan hanya kepada Yusuf. Yang lainnya merasa iri hati. Ini juga contoh untuk kita orang tua, bahwa orang tua jangan pilih kasih kepada anak. Orang tua jangan membeda-bedakan kepada anak. Ini sebuah ibrah, peringatan, contoh untuk kita. Orang tua kalau pilih kasih maka anak akan pada berantem. Orang tua kalau pilih kasih, anak-anak bisa pada bunuh-bunuhan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Yusuf sejak kecil dimusuhi oleh kakak-kakaknya sendiri, bahkan dipelopori oleh Yahuda. Bunuh saja Yusuf, uqtulu Yusuf, bunuh Yusuf. Yusuf dibawa ke padang pasir, dimasukkan ke dalam sumur, lalu diambil oleh seorang saudagar namanya Ismail. Ismail menjual kepada seorang menteri di wilayah Mesir namanya Kutifar. Kutifar punya istri namanya Zulekha. Zulekha ini wanita yang jatuh cinta kepada pembantunya sendiri, kepada Yusuf, sehingga Yusuf difitnah. Yusuf masuk ke dalam penjara. Yang menjadi musuh Nabi Yusuf alaihissalam bukan orang jauh, dipisahkan dengan ayahandanya Nabi Yakub selama lebih dari 30 tahun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim yang bermohon hanya menginginkan anak-anak yang soleh. Karena dari doa-doa anak yang soleh kita berlaku soleh, maka setiap doa-doa yang kita panjatkan pasti akan disambungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa hebat harapan orang tua, biarpun orang tuanya merasa kurang ibadahnya, orang tuanya merasa bukan orang yang baik, orang tuanya bukan merasa orang yang ahli ibadah, orang tuanya merasa banyak dosa, tetapi tidak ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya menjadi baik. Bahkan hebatnya orang tua, demi anak-anaknya berkorban siang malam, banting tulang. Bahkan seorang ibu, begitu dahsyatnya pengorbanan seorang ibu ketika melahirkan anaknya, mengandung anaknya, menyusui anaknya, melahirkan anaknya. Ketika melahirkan kita, maka seorang ibu rela mempertaruhkan antara hidup dan mati, rela mengorbankan darah, cucuran keringat. Untuk siapa? Untuk anak-anaknya. Karena orang tua berharap kelak anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik. Bahkan Allah mengajarkan di dalam Al-Quran, apabila seorang istri sedang hamil, maka Allah katakan di dalam Al-Quran, falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famaras bih falamma asqalas da'awallaha rabbahuma. Doa itu adalah senjata kita. Da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Ketika anak di dalam kandungan, maka orang tua diperintahkan oleh Allah untuk mendoakan anak-anak yang ada di dalam jabang bayi, di dalam kandungan, la in ataitana salihan, agar anak yang keluar nanti Allah jadikan sebagai anak-anak yang soleh dan solihah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doa itu adalah senjata kita. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi ditanya, ya Muhammad, apakah Allah mengabulkan seluruh doa-doa hambanya? Maka Nabi bersabda, inna rabbakum hayyun karim. Sesungguhnya Tuhanmu itu maha pemalu.
Sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan maha pemalu ya Rasulullah? Rasul menjawab, yang dimaksud dengan maha pemalu, Allah itu malu jika ada hamba-hambaku, kata Allah, yang mengangkat tangannya, menangis, berdoa, bermohon kepadaku, kata Allah, maka aku malu jika doa-doanya tidak aku kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti semua permohonan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.